There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi nih di YouTube channel aku, Dina Kurniawati, ibu dari 3 orang anak yang tinggal di rumah kontrakan sederhana. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku masih seputar kegiatan ibu rumah tangga. Nah, hari ini tuh anak aku tuh mau ada acara makan-makan bersama di sekolahannya gitu. Jadi dia tuh minta dibikinin bekal 4 sehat 5 sempurna. Itu sih kata ibu gurunya. Jadi di sini aku basakin bekal yang betul-betul 4 sehat 5 sempurna ya teman-teman. Katanya sih mau menyambut 17 Agustus gitu, jadi mau acara makan-makan. Untuk buahnya aku tadi beli di tukang rujak aja ya, aku cuman beli semangka sama beli pepaya, karena itu adalah requestan dari Abang Rais. Nah, kalian lagi apa nih teman-teman? Nontonin video aku, ada yang lagi siapin bekal juga nggak sih? Atau mungkin ada yang lagi keriuhan nih ngurusin anak sekolah? Mana tahu nih siapa yang anaknya tuh pada ikut lomba 17 Agustus. Pasti orang tuanya jadi riuh banget kan. Anak aku juga ikut dalam perlombaan 17 Agustus ya teman-teman. Seperti Abang Rais, dia tuh ikut lomba fashion show gitu. Untuk adik Riri atau kakak Riri itu dia ikut lomba mewarnai. Ya walaupun lombanya cuma lomba seperti itu, tapi itu bikin riuh juga loh teman-teman. Apalagi Abang Rais yang harus lomba fashion show, dimana harus menyiapin semuanya tuh dari orang tuanya gitu, bukan dari gurunya. Gurunya tuh hanya melatih aja, cuman karena Bang Rais tuh kayak estetik banget ingin ikut lomba itu, jadi ya udah deh aku kasih aja, aku dukung gitu ya. Karena selama itu kayak mana ya urusan ke sekolahan, aku sih dukung-dukung aja. Nah ini tadi bocil-bocil aku lagi pada minum susu ya, belum pada mandi karena aku tuh lagi riuh banget. Kebetulan ini tuh baru pulang sekolah gitu, ini tuh kegiatan di siang hari. Nah hari ini tuh aku rencananya mau bikin sayur tanak lado gitu loh teman-teman. Kalau orang Padang pasti tahu nih tanak lado. Karena kemarin tuh aku tuh nggak selera makan gitu. Kayaknya dalam pikiran aku tuh pengen makan makanan Padang gitu ya. Kalau mau masak rendang juga aku tuh nggak punya daging kurban lagi. Karena kemarin tuh aku cuma dapat daging kurban tuh dikit. Terus kalau mau beli agak sedikit mehong ya. Jadi aku skip dan aku pikirin lagi mau masak kayak gulai atau kalio. Aku udah bosan banget sama yang namanya ayam-ayaman. Jadi di sini aku kepikiran mau bikin tanak lado atau lado tanak ya, terserah sih mau bilang apa. Cuman aku sering bilang tanak lado. Jadi aku mau masak tanak lado. Kalau kalian mau tahu resepnya yang bukan orang Padang mungkin nggak tahu. Jadi kalian recook aja, kalian lihat step by stepnya. Oke, untuk isian tanak lado itu pakai tahu, terus pakai ikan teri. Nah, untuk ikan terinya tuh harus ikan teri kacang ya, ikan teri belah kayak gini. Terus ditambahin juga sama pete. Ini tuh untuk wangi-wangian dan ini tuh adalah penambah citra rasanya makin mantul ya teman-teman. Nah, aku tadi beli petenya tuh 2 papan, harganya tuh 10.000 dan ternyata petenya ini tuh masih terlalu muda gitu teman-teman, nggak dapat pete yang tua-tua. Tapi ya sudah lah ya kan, yang penting ada petenya karena tanak lado tanpa pete itu kayak bagaikan kopi tanpa gula ya teman-teman. Nah ini kakak Riri bantuin aku masak. Dia tuh paling suka nih bagian mentil-mentilin pete. Ya ampun, maksudnya ngeluarin pete gitu ya dari kulitnya. Dia tuh suka banget karena dia tuh juga pecinta pete. Anak-anak aku semua pecinta pete dan pecinta jengkol teman-teman. Walaupun kecil-kecil tapi sudoyan banget sama yang namanya pete dan jengkol. Nah untuk isian tanak lado yang berikutnya itu ada telur puyuh,
Telur puyuh ini aku beli tadi 10.000 ya teman-teman, dan isinya tuh 26 butir. Nah, ini tuh tadi aku rebus dulu. Setelah aku rebus, di sini mau aku dinginin. Setelah itu baru deh kita kupas kulitnya. Ini aku dinginin dulu ya teman-teman, aku rendam biar dia tuh lebih gampang gitu loh untuk kupasnya. Nah, setelah itu, setelah dingin di sini aku kupas. Ini tuh udah terlanjur banyak yang pecah juga sih, karena mungkin pas aku masukin itu kayak terbentur sama teman-temannya, jadi dia tuh retak. Nah, pas direbus jadi dia tuh keluar-keluar gitu. Oke deh, ini tuh aku mau kupas dulu ya. Telur puyuh sekarang tuh lumayan kecil-kecil ya teman-teman. Padahal dulu tuh telur puyuh lumayan besar loh. Mungkin karena itu ya pengaruh dari makanan juga. Telur ayam juga kayak gitu ya. Sekarang tuh udah mulai kecil-kecil. Maaf ya teman-teman, tadi mendadak suara anak tetangga menangis tiba-tiba, jadi ada sedikit suara tangisan atau backsound. Semoga kalian maklum ya. Oke, lanjut untuk isian selanjutnya itu ada tahu. Untuk tahunya aku pakai tahu Sumedang ya, nggak pakai tahu Cina. Karena kalau tahu Cina atau tahu biasa tuh kalau digoreng kan nggak kering-kering gitu ya. Jadi kita tuh pakainya tahu Sumedang. Kalau tahu Sumedang tuh pas banget karena aku suka banget sih sama tahu Sumedang. Lanjut di sini kita juga kasih bawang daun ya atau daun peri. Kalau kalian bilangnya daun apa sih ini? Kalau aku bilangnya daun peri. Nah, daun peri ini kita cuci dulu, kita bersihin, baru nanti kita potong-potong. Nanti pas bikin sambelnya itu bawangnya tuh nggak usah terlalu banyak karena kita kan udah pakai banyak bawang peri. Ini satu ikat ini tuh mau aku habisin semua ya teman-teman, karena memang Tanah Lado tuh terkenal daun perinya tuh banyak banget, melimpah gitu ya untuk daun perinya. Itu sih penambah citra rasanya dan wanginya tuh enak banget. Nah, setelah dicuci tadi aku udah tirisin dan di sini aku mau rajang aja langsung ya biar cepet selesai. Karena sebenarnya aku tuh beraktivitasnya tuh udah mulai keter ya teman-teman. Aku tuh harus kerja, harus beraktivitas lagi. Mana harus jemput anak sekolah, harus ngurusin anak sekolah, harus ngurusin anak lomba-lomba lagi. Pokoknya pekerjaan aku tuh riwah banget ya teman-teman. Nggak ada deh kata-kata hari santai, sampai malam pun gitu masih banyak aktivitas. Nah, ini udah masak untuk tahunya. Lanjut di sini aku masak trip keduanya ya teman-teman. Di sini aku tadi beli tahunya tuh 1 bungkus dan 1 bungkusnya tuh 5.000 isi 10. Jadi tahunya itu kita potong kecil-kecil gini ya teman-teman, biar dia tuh sama-sama kecil semua gitu. Karena kan untuk ikan terinya kecil, petenya kecil, telur puyuhnya kecil, jadi tahunya tuh harus dipotong kecil-kecil. Nah, di sini tuh aku mau buat bumbunya. Di sini aku pakai bawang merah, pakai bawang putih juga, terus nanti pakai cabai merah dan tomat. Pokoknya sama sih bumbunya kayak bumbu sambal biasa ya. Cuman di sini tuh kayak untuk isiannya aja, kalau untuk sambalnya tuh sama aja. Mungkin kalian yang asli orang Minang atau orang Padang pasti tahu nih masakan Tanah Lado. Bahkan aku sering lihat di YouTube teman aku yang bukan orang Minang sendiri tuh tahu kalau lado tanah gitu ya. Karena banyak teman aku yang bilangnya tuh lado tanah. Tapi kalau aku bilangnya tanah lado gitu, terbalik ya teman-teman. Tapi sesuai dengan ini sih, dengan tempat masing-masing gitu, karena beda tempat beda nama gitu ya. Cuman kalau untuk intinya masakannya tuh sama aja sih menurut aku. Oke, kita lanjut ke video. Ini tuh aku sambil bikin si sambelnya, sambil goreng tahu juga. Pokoknya disambil-sambil. Maaf ya kalau video aku tuh kurang estetik, maksudnya kurang bagus. Aku tuh masih memakai barang-barang seadanya ya teman-teman. Gak bisa sih aku kayak pakai barang-barang yang bagus gitu. Aku cuman bisa pakai yang seadanya karena memang kemampuan aku tuh cuman bisa segini. Kemarin ada yang komen gitu di video aku sebelumnya, katanya tuh kenapa sih kayak pakai pisau tuh pisau kalter, pisau biasa gitu kan. Padahal aku juga punya pisau yang bagus, yang biasa gitu, gak bagus-bagus amat sih, tapi punya pisau yang bagus. Kenapa aku selalu pakai yang kalter? Karena memang pisau itu tuh kayak tajam banget ya teman-teman. Udah gitu tuh dia semakin lama semakin tajam gitu, semakin enak dipakai gitu. Malah kalau yang baru tuh kayak
ketajaman kali pun nggak enak juga gitu. Tapi kalau pas yang udah lama tuh pasti kenanya tuh di pas gitu tajamnya. Jadi kalau untuk kupas-kupas bawang, untuk potong-potong itu kayaknya lebih cepetan gitu kalau pakai pisau-pisau yang lain kan. Apalagi pisau aku kan nggak terlalu tajam-tajam semua, jadi aku suka pakai pisau cutter. Tapi tenang ya teman-teman, walaupun pisau cutter aku udah warnanya beda, warna hitam gitu, tapi itu selalu aku cuci, selalu aku bersihin ya, itu bukan berkarat gitu. Karena kalau berkarat dia kan pasti akan ninggalin bekas waktu kita motong-motong sayur atau motong-motong yang lain. Ya intinya aku bikin konten seadanya semampunya aku dengan barang-barang yang ada di rumah aku. Aku tuh nggak bisa paksain seperti teman-teman yang mungkin barang-barangnya tuh yang bagus-bagus ya, yang estetik, yang senada sama barang-barang yang lain gitu. Cuman kan kita tuh kan beda-beda kehidupan ya teman-teman. Maksudnya kalau kehidupan memang kehidupan kita tuh untuk hidup di bumi dan untuk bertahan hidup gitu. Cuman untuk pendapatan, untuk rezeki dan takdir itu kan berbeda-beda. Jadi aku tuh kayak memikirkan lebih ke masa depan anak-anak aku. Jadi kayak aku tuh lebih banyak menabung ya untuk saat ini teman-teman, karena aku juga situasi masih ngontrak, aku tuh belum punya rumah. Jadi kalau aku mau beli barang-barang yang berat-berat, yang harganya lumayan-lumayan tuh aku sedikit memikirkan, takutnya nanti aku nggak betah di rumah kontrakan aku, terus kayak atau mungkin aku harus pindah, jadi kayak banyak banget barang yang harus dibawa. Sekarang aja tuh kayak aku tuh berpikir kenapa barang-barang aku tuh jadi banyak banget ya. Padahal dulu waktu pindah ke sini tuh aku nggak terlalu banyak punya barang loh teman-teman. Tapi sekarang tuh makin hari makin bertambah, makin hari makin bertambah. Jadi kalau untuk harus beli barang-barang lagi, aku tuh kayak lebih mikir gitu. Jadi untuk sekarang ini aku lebih memikirkan rumah dulu ya teman-teman. Makanya aku sekarang kayak tahan selera, aku kerja siang malam, Pak suami juga kerja, kami hemat-hemat biar nanti bisa punya rumah. Aku takutnya anak-anak aku udah pada besar-besar, aku tuh masih kontrak, kasihan banget kan teman-teman kalau mereka tuh harus pindah sana sini, harus menyesuaikan diri terus. Jadi aku tuh sekarang kayak lebih berpikir untuk mengejar rumah dulu. Doain ya teman-teman, semoga kita yang belum punya rumah, yang masih ngontrak, semoga kita dilekaskan punya rumah sendiri, meskipun itu rumahnya sederhana, kecil mungkin ya, semampunya kita beli harganya. Karena jujur di kota kan harga rumah tuh udah cenderung mahal ya, di atas ratusan. Jadi kayak itu aja pun masih kecil gitu, kayak rumah yang aku tempatin sekarang aja tuh harganya udah sampai 200-an ya teman-teman. Jadi kita tuh kayak harus betul-betul jeli dalam mengumpulkan uang. Namanya juga kayak aku sama Pak suami kan bukan pekerja yang penghasilannya besar ya teman-teman. Jadi penghasilan kami itu masih gaji UMR Kota Medan gitu. Tapi setidaknya ini tuh masih bisa membantu kami. Kadang-kadang tuh aku suka banyak-banyak bersyukur ya teman-teman dengan kehidupan aku yang sekarang. Karena dulu tuh kayak susah banget gitu teman-teman, mau beli apa-apa aja tuh susah. Jangankan untuk beli sesuatu dan beli barang, untuk makan aja tuh dulu susah banget ya teman-teman. Jadi kayak sekarang tuh lebih banyak bersyukur, lebih banyak kayak mana ya, aku tuh kayak terima kasih banget gitu sama Allah. Kayaknya makin hari itu kehidupan aku tuh makin beri jalan terus untuk maju gitu ya, dikasih jalan terus sama Allah. Jadi kalau harus mengeluh itu tuh kayaknya aku malu banget ya teman-teman. Dibandingkan kehidupan aku yang dulu dengan sekarang, jauh lebih baik banget kehidupan aku yang sekarang. Jadi aku tuh kayak lebih menjaga banget di kehidupan sekarang ini untuk menjauhi hal-hal yang negatif seperti hutang, seperti ikut-ikut kayak kumpulan-kumpulan gitu. Aku lebih mengurangin, aku lebih menutup diri ya teman-teman untuk hal-hal seperti itu, karena aku takut kejadian masa lalu tuh terulang lagi. Aku udah enak sama hidup aku yang sekarang, jadi aku tuh kayak lebih banyak nabung untuk membeli keinginan aku, dan keinginan terbesar aku tuh hanya rumah aja ya teman-teman, nggak yang lain-lain.
Oke deh teman-teman, semangat terus ya untuk kalian semua yang lagi berjuang juga, yang masih pemula, aku doain semoga kalian semua sukses. Untuk kalian juga yang masih mengejar monetisasinya, semangat, jangan menyerah, intinya kita tuh harus konsisten. Nah ini untuk masakan aku udah masak. Ini kemarin video ini tuh sempat aku tayangin juga di story ya teman-teman. Jadi banyak banget teman-teman yang minta resepnya. Jadi aku tuh nggak bisa menjelaskan resepnya. Jadi kalian lihat aja step by step video aku dari awal tadi ya. Jangan di skip-skip biar kalian nggak terlewatkan untuk masakan ini. Oke deh, itu tadi masakan aku udah kelar. Jadi di sini aku sapu juga untuk dapurnya. Untuk bagian depan tuh tadi udah aku sapu tapi nggak aku record ya. Jadi ini lanjut aku bersihin bagian belakang. Terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, yang udah subscribe juga. Aku ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua. Untuk kalian yang baru berkunjung dan langsung subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video aku ini. Sampai jumpa di next video ya teman-teman. Assalamualaikum. Dadah.